Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas mengenai multi-layer security. Wah, apa itu multi-layer security dan kenapa penting untuk dipelajari? Nah, jadi orang biasanya berpikiran supaya sistemnya aman, perangkatnya aman, komputernya aman, cukup hanya untuk cukup diinstalasi antivirus saja. Nah, apakah itu benar, tepat? Tidak sepenuhnya benar ya, tidak sepenuhnya benar. Nah, karena menginstal antivirus itu hanya salah satu cara, nah, bagian penerapannya. Nah, supaya menjamin keamanan data sistem informasi, kita perlu menerapkan ini multi layer security. Nah, seperti apa itu? Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai CIA Triad, A3, ya. Jadi intinya dari dua ini apa sih intinya? Nah, jadi intinya data atau informasi tidak boleh sembarangan diakses. Ngintip saja tidak boleh, datanya diintip tidak boleh, atau bahkan sampai dieksploitasi itu tidak boleh. Nah, supaya bisa hal itu terjadi, nah, di A3 sudah kita bahas itu. Nah, kemudian kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, apakah cukup hanya A3? Karena A3 kan hanya dasarnya. Maka kita memerlukan konsep keamanan berlapis, multi layer security. Seperti apa itu? Nah, ini bisa kita lihat bagaimana cara menerapkan keamanan berlapis ya, multi layer security. Nah, jadi gambarnya gini, ini ada data ya. Nah, data informasi yang kita miliki atau perusahaan punya yang harus dijaga. Tidak boleh sembarangan orang bisa mengaksesnya. Nah, data ini dibungkus oleh pengawal pertamanya. Pengawal pertamanya apa? Ya, aplikasi. Nah, pengawal pertamanya aplikasi. Maksudnya gimana? Kan di sini kan di CIA sudah kita bahas ya, ada masukkan password untuk ngecek autentikasinya. Nah, kemudian diverifikasi. Verifikasinya dengan apa? Nomor telepon misalkan. Nah, itu gerbang pertamanya ya aplikasi. Nah, kemudian di luar aplikasi itu ada host. Host itu apa host? Host ini berarti adalah keamanan di tingkat servernya. Nah, tingkat servernya. Dia masuk ke server. Nah, apa sih? Nah, Windows, Linux. Nah, terus keamanannya bagaimana? Firewallnya bagaimana? Itu urusan host. Kemudian kan tidak mungkin server berdiri sendiri. Dia harus terhubung ke jaringan. Ya. Berarti dia masuk ke layar berikutnya, ya, internal network. Nah, biasanya kan jaringan lokal dulu. Nah, jaringan lokal dulu. Dia masuk di jaringan mana sih? Nah, tipe apa sih? Nah, segmentasinya berapa sih? Netmasknya berapa sih? Nah, masuk di internal jaringan internal itu. Nah, kemudian eh, kan tidak mungkin kalau hanya di jaringan internal. Nah, namanya server berarti misalkan dalam hal ini servernya online, dia diciptakan untuk mengirimkan data ke luar. Keluar tuh kemana? Nah, ke internet. Nah, ke internet. Nah, maka ada mengirimkan layanannya lewat apa sih? Nah, misalkan perimeternya fiber optik. Ya, kirimkannya lewat broadband, paket data PD. Ya, atau
lewat gelombang radio, atau yang lainnya ya. Kemudian itu yang perimeter. Nah, kemudian yang perlu di eh, cermati lagi, layer berikutnya adalah layer fisik. Layer fisik. Nah, jadi di layer fisik ini, kalau tadi kan peri eh, ibaratnya ini hampir saling berkaitan ya, layer fisik dan perimeter. Jadi layer fisik itu misalkan komunikasinya menggunakan jaringan fiber atau jaringan kabel LAN Cat6. Nah, itu kan secara layer fisik itu kan eh, kabelnya kan tidak telanjang, kan ada isolasinya. Nah, ya, jadi itu ya fisik. Nah, kemudian keamanan berikutnya policy, prosedur dan awareness. Apa ini? Policy ini adalah kebijakan, aturan, prosedur. Maksudnya gimana ini? Maksudnya misalkan contohnya kemarin dari kementerian ya, Kominfo mengeluarkan kebijakan ya, yang penyedia layanan luar negeri kalau mau bisa diakses layanannya harus daftar dulu di Kominfo. Nah, policy kalau udah daftar maka diblokir, tidak bisa diakses layanannya. Ya, jadi itu gambarannya. Nah, supaya lebih mengenal lagi, kalau tadi kelihatannya awam, rumit ya. Gambarannya ini kalau dalam zaman dulu ya, di sebuah kerajaan, nah ini kan ada kastil, ada kastil ya, ada kastil. Nah, perhatikan ini kastilnya kan di sini nih. Dan tentunya kastil menyimpan yang namanya misalkan ada harta karun. Harta karunnya di mana? Letaknya di dalam sini. Ini perhatikan ini, lapisan keamanannya ya, lapisan keamanannya. Jadi lapisan keamanannya tuh tidak mungkin harta karun ditaruh di pinggiran sini, tidak mungkin. Nah, di tempat yang paling rahasia supaya aman. Misalkan di sini, nah di sini dia masih dijaga lagi keamanannya dengan tembok bagian dalam, inner wall. Nah, kemudian supaya lebih aman lagi ya, diberi tembok bagian luar. Bagian luar ini ada gerbangnya. Nah, gerbangnya ini buka tutup dan tidak sembarangan orang boleh masuk. Ini ya, limited entry point. Dan supaya lebih aman lagi ya, diberi menara penjaga yang biasanya di sini dijaga orang, nggak boleh tidur 24 jam untuk melihat jangan-jangan dari sini ada pasukan yang ingin menerobos. Nah, ini ketahuan dulu nih. Nah, kalaupun ada pasukan yang mau menerobos, gerbangnya kan bisa ditutup. Nah, ditutup sehingga tidak mudah untuk masuk ke kastil ini. Nah, dan kalau mau masuk ke kastil, nah, gerbangnya ditutup, harus melewati perimeter tadi ya, secara fisik. Perimeter fisiknya apa? Nah, ini ada perairan ya, ini ya, ada air, dan di sini ada binatang buas, buaya. Nah, tentunya tidak hanya satu ya, ada banyak harusnya di sini. Nah, jadi kalau mau melompat masuk ke kastil ini harus melewati penjagaan buayanya dulu. Nah, sebelum bisa masuk ke melompati buayanya kan sudah ketahuan sama penjaga menaranya dulu. Nah, jadi itulah gambaran multi layer security, nah, keamanan berlapis. Ya, oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.